Assalamualaikum bro, kali ini saya membahas alur cerita Donghua Tales of Demons and Gods. Sebelum ke alur ceritanya jangan lupa ya bro di like, subscribe, komen biar tambah semangat lagi buat kontennya dan cepat berkembang channel ini. Selamat menyaksikan. Di awal film kita diperlihatkan Neili dan teman-temannya setelah memasuki dunia misterius. Neili dan teman-temannya pun bertemu dengan segerombolan monster yang disebut hantu merah. Karena terlalu berbahaya, Neili pun menyuruh teman-temannya untuk pergi, sedangkan dia akan menahan mereka untuk sementara waktu. Melihat jumlah hantu merah yang terlalu banyak, Neili pun bergegas kembali. Di situ Lufio melihat sebuah cahaya merah yang cukup besar. Neili yang mengetahui kalau itu adalah Behemoth, menyuruh teman-temannya untuk bersembunyi di sana. Di situ mereka harus berhati-hati dan tak boleh bersuara sedikit pun. Lufio yang melihat wujud asli Behemoth pun terkejut, ditambah hantu merah yang ternyata adalah makanan dari Behemoth. Namun Siosu tak sengaja membuat suara, dan akhirnya tertangkap oleh Behemoth. Lufio dengan cepat berubah ke bentuk roh iblisnya dan berhasil menyelamatkannya. Karena hal itu mereka pun terpaksa bertarung melawan Behemoth. Neili menyuruh Luzo dan yang lain untuk segera membawa Siosu, sedangkan dia dan Ning-Er akan menahannya. Ning-Er yang sedang lengah pun kini tertangkap. Melihat hal itu Neili pun berusaha membuat celah untuk menyelamatkan Ning-Er. Di situ lembaran buku temporal tiba-tiba bercahaya. Neili pun dengan cepat menyadari maksud semua itu, dan langsung menggunakan kekuatan dari lembaran tersebut. Karena Ning-Er masih pingsan, Neili pun terpaksa menggendongnya dan pergi melanjutkan perjalanan mereka. Tanpa mereka sadari, ternyata di situ terdapat monster yang jauh lebih besar dan berbahaya dari yang mereka pikirkan. Di tengah perjalanan Siosu dan Ning-Er pun akhirnya tersadar. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk menjelajah lebih dalam, agar mendapatkan batu Gunyo agar bisa kembali ke kota Glory. Setelah itu mereka pun melihat sekumpulan cahaya terang. Neili memperkirakan kalau itu kemungkinan adalah sebuah desa. Saat dalam perjalanan tiba-tiba hujan berhenti dan membuat mereka khawatir kalau hantu merah akan kembali menyerang. Dengan cepat Neili pun memikirkan sebuah cara untuk mengalahkan hantu merah. Ia lalu menyuruh temannya untuk mengumpulkan darah dari hantu merah. Gerombolan hantu merah pun datang sangat cepat dan langsung mengepung mereka semua. Di situ Neili menunjukkan kekuatan bom yang telah ia buat kepada teman-temannya. Setelah semua monster itu berhasil dikalahkan, salah satu teman Neili menemukan sebuah benda di tubuh monster tersebut. Neili memberitahu kalau itu adalah kristal darah merah, dan kemungkinan hanya beberapa dari mereka yang memilikinya. Neili juga menjelaskan kalau kristal tersebut sangat efektif untuk menambah kekuatan jiwa. Karena hal itu mereka pun memutuskan untuk berburu kristal darah terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Lalu Neili memurnikan kristal tersebut dengan tungku dan ramuan yang telah ia siapkan. Setelah selesai Neili pun membagikan kristal tersebut kepada teman-temannya. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di situ mereka melihat sebuah prasasti kuno dan memutuskan untuk memeriksanya.
好像越是靠近这个东西，你们留在此地。 Ternyata itu adalah prasasti ditinggalkan oleh Kaisar Kongming sama seperti saat diruntuhan kota Gulan. 被刮掉了，这位空明大帝、英明大帝留下的东西，它究竟有什么？ Tak lama Neili pun masuk ke dalam dunia spiritual yang diciptakan oleh Kaisar Kongming. Di situ Kaisar Kongming memberikan sebuah teknik CG kepada Neili. 无始方为镜，仅仅是领悟了一些皮毛，就有如此效应。 Dia juga memberitahu bahwa akan ada 5 orang yang bisa mendapatkan teknik CG miliknya. Mereka berlima akan saling bertarung dan akhirnya menyisakan 1 orang yang nantinya akan menguasai semua teknik CG. 完成者，最后只有1位能够胜出，将会有5人得到10字真诀，另外那4人。 Neili lalu menyuruh Weinan untuk memeriksa keadaan sekitar, sementara ia dan yang lain terus melanjutkan perjalanan. 我们也走吧。迅疾如风。 Setelah Weinan kembali dia pun memberitahu Neili kalau prasasti sebelumnya telah menghilang. Weinan juga mengatakan kalau di depan benar-benar ada sebuah desa. Neili lalu pergi untuk memeriksanya terlebih dahulu. Dia pun sangat terkejut melihat penduduk dengan skala besar yang ada di sana. 那些在夜空中飞行的光点，原来是这些雷尼，他们挖掘的是赤血之精的原石。山里还有光点，应该不止1个左右。 Tak lama seorang cewek bersayap datang menemui Neili. Neili pun tak menyangka kalau cewek itu adalah keturunan dari keluarga sayap perak. 你究竟是谁？从何而来？ 竟然是消失在黑暗时期的银翼世家。 Neili lalu memperkenalkan diri dan berpura-pura sebagai keturunan dari keluarga perak. Beruntung cewek tersebut mempercayainya dan langsung memperkenalkan diri. 我叫司空红月。 Setelah itu mereka pun pergi ke istana sayap perak untuk melapor kepada patriark. Ketika sampai Neili melihat seorang pemuda yang tengah disiksa, Hong Yu memberitahu kalau dia adalah keturunan campuran dari keluarga sayap perak dan naga hitam. 司通，就是出卖整个家族。龙血统的龙翼，比银翼要强大得多。这种折磨，伤口却只停留在表层。 Mereka lalu menghadap patriark keluarga sayap perak. Neili pun langsung menyadari kalau orang itu berada di tingkat legenda. Namun saat ini kondisinya benar-benar sangat parah. 是传奇级的强者。红月，他是谁？ Mendengarkan kalau Neili berasal dari keluarga perak, dia pun tak percaya dan menduga kalau Neili adalah mata-mata yang dikirim oleh keluarga lain. 也无法证明你不是其他家族派。那妖灵最多只能保存600年。只是为了证明我的身份罢了。我是从外界来的。 Karena hal itu Neili pun mencoba meyakinkannya dengan mengatakan semua rahasia keluarga sayap perak, termasuk penyakit yang dialami patriark saat ini, dan bersedia untuk mengobatinya. 家的毛病，100年来无人能解。我有针对排异反应的解决之法。你以为你这么说，我就相信你了吗？这就是他的弱点。 Untuk menghilangkan kecurigaan, Neili pun memberikan patriark bahan herbal surgawi sebagai pembuktian. 那就休怪我不客气了。煎制的药剂可以缓解族长大人的痛苦。 Setelah meminumnya, patriark pun terkejut merasakan efek yang diberikan obat tersebut. Karena hal itu dia pun akhirnya menyambut Neili. 后人心思如此缜密，红月，退下。大不了以后再慢慢和司空老贼周旋。如果有什么需要，尽管开口。 Lalu Neili pamit untuk menjemput teman-temannya. Patriark pun memerintahkan Hong Yu untuk menemani Neili. 可一定要保证雷多贤侄安全回来。 Ketika sampai, teman-teman Neili pun terkejut melihat ia kembali dengan seorang cewek dan namanya berubah menjadi Ledo. Luzo yang menyadari situasi kemudian menyapa Hong Yu. Setelah itu mereka semua pun kembali ke istana untuk menghadiri perjamuan. Teman-teman Neili pun merasa takut dan tegang melihat orang-orang di sana. Patriark kemudian memulai pesta penyambutan atas kedatangan Neili. Di situ Neili meminta kepada patriark untuk menyerahkan pemuda yang mereka siksa kepadanya untuk dijadikan sebagai bahan uji coba. 我要那个人，他这个银翼世家的叛徒，
刚好用来试药。 Setelah berpikir cukup lama Patriark pun akhirnya setuju untuk menyerahkan pemuda tersebut. Malamnya para penjaga pun membawanya ke ruangan Neili. 这个叛徒可是黄金3星的实力。 Di situ Neili menanyakan nama pemuda itu dan berniat untuk membantunya membalas dendam kepada keluarga sayap perak. 断剑，有报仇雪恨的机会，你会怎么做？一世效忠于你，永不背叛。 Setelah setuju Neili memberitahu Duan Jian kalau dia mempunyai sebuah metode yang dapat meningkatkan kekuatannya hingga mencapai tingkat legenda. 只会让我变得更强。接下来的10天，无论如何你都要熬过去。之后，你的肉身力量能够达到传奇级。 Sementara itu prajurit melaporkan hal tersebut kepada Patriark. Di situ Hong Yu merasa curiga kepada Neili. Namun Patriark memberitahu rencananya untuk membunuh Neili begitu mendapatkan resepnya. 家的病，那就必须留下，再宰了他也不迟。 Di sisi lain Duan Jian masih terus menjalani metode, dan tak lama teman-teman Neili pun datang ke tempat tersebut. 不会真拿他试药了吧？ 不用在意他，你们继续修炼吧。 Di situ Lufio memberitahu Neili kalau kristal darah yang diberikan telah habis terpakai. Mendengar kalau Ning Er yang menggunakannya Neili pun yakin kalau ia akan segera mencapai tingkat emas. 司空一已经答应我，会送一大批赤血之精来。 Saat pergi ke pertambangan Neili melihat perlakuan kasar terhadap budak di sana. Ketika sedang menolongnya Hong Yu pun datang ke tempat tersebut. 银翼世家的客人，他们不过是一个老人。雷公子是我们银翼世家的贵客。 Dia lalu memberitahu Neili kalau semua budak di situ telah dicap dengan segel darah. Mendengar hal itu Neili pun semakin bertekad untuk memusnahkan keluarga sayap perak. 开施法之人千米之外，那就必死无疑。接下来的一切，都只能靠你自己了。银翼世家，怕是没有继续。 Esok harinya Neili pun pergi ke hutan untuk menyiapkan beberapa mantra jebakan. Setelah kembali Patriark memberitahu Neili kalau mereka telah berhasil mengumpulkan batu Gun Yoi yang Neili butuhkan. Mengetahui kalau Neili pergi keluar Patriark mengirimkan 5 spiritual tingkat emas. Sedangkan teman-teman Neili akan tetap di istana sampai dia kembali. 是想把宁儿他们留在这里当人质。我想带上断剑，顺便让他试药。带上断剑吧，准备一下，明天就走的。朋友扣押在这里，就不怕他不回来。 Setelah Neili pergi Patriark pun mulai membicarakan Neili dengan Hong Yu dan memberitahu tujuannya yang sebenarnya. Sementara itu Neili memberitahu rencana yang ia siapkan kepada teman-temannya. 银翼世家肯定会被搅得天翻地覆。已经将银翼世家的情况摸得一清二楚了。 Esok harinya para prajurit yang dikirim Patriark pun mendatangi Neili dan bersiap untuk melakukan perjalanan. Ia lalu menunjukkan batu Gun Yoi yang mereka temukan kepada Neili. Namun tentu saja mereka tidak akan menyerahkan batu itu. 确实是光耀之石没错。别装死了，给我起来！ Setelah itu mereka pun memulai perjalanan ke dunia luar. Para prajurit pun bertarung melawan hantu merah di sana. 若是不想办法把他们干掉，他们还是会越来越多。 Setelah mereka semua kelelahan Neili pun memulai rencananya dan menyuruh Duan Jian untuk mengambil bagian. 究竟要什么样的力量才能挣开这黑金锁链？ Dengan darah naga dan kekuatannya saat ini mereka semua pun tak sanggup untuk melukainya, dan kini giliran Duan Jian untuk membalas dendam pun dimulai. 比起百炼金刚，亦是坚硬了无数倍。还有3个，为的就是这一天，向他们复仇。我们一起杀了他！
Karena tak sanggup menandingi ketua pasukan Sing Kongju memakan 6 kristal darah sekaligus demi mendapatkan kekuatan. Meski begitu kekuatannya tetap tak cukup untuk mengalahkan Duan Jian, karena efek kristal telah habis Sing Kongju pun mencoba melarikan diri. 6块神血之精的力量已经在侵蚀我的经脉。黑龙怒焰！ Setelah itu Neili pun mengambil cincin ruang milik prajurit sebelumnya yang berisi batu Gun Yai. 随时听从主人的号令，李先生，你给了我希望以及复仇的。 Di perjalanan Neili menanyakan tentang keluarga yang tinggal di pegunungan itu kepada Duan Jian. Di situ Neili juga menanyakan keluarga terkuat yang ada di antara mereka. 这个世家中，神焰世家最为正派。这个次元空间里，竟有这么多高手。 Mendengar kalau di sana tempat perdagangan Neili pun memutuskan untuk melihat-lihat. Untuk menyembunyikan identitas mereka, Neili pun menggunakan lumpur awan untuk membuat wajah palsu. 得先把他们埋了。这样行吗？ Esoknya mereka pun sampai di tempat perdagangan itu. Di sana Neili menemukan banyak barang berharga. Karena itu dia pun menyuruh Duan Jian untuk membeli semua kristal yang ada di sana. 这简直是暴殄天物啊！血之精、龙魄之石，还有其他各种矿。 Di tengah perjalanan Neili lagi-lagi menemukan harta karun dan dijual dengan harga yang sangat murah. 这是传说中的冰雪灵珠了，竟然会出现在这里。老头都不知道这风雪灵珠是干什么用的。5袋粮食。 Melihat kondisi di sana yang benar-benar kekurangan makanan, Neili pun membelinya dengan 20 kantong biji-bijian dan 10 ikan daging. Setelah itu Neili pun kembali berkeliling untuk mencari harta karun lainnya. 你这件宝物的价值远远不止这些粮食。多谢恩公，多谢恩公。 Tak lama mereka pun masuk ke sebuah toko alkimia dan menemukan pedang api hitam. 我们只接受以物易，客官真是好眼光啊！此剑名。 Untuk membelinya harus memberikan 200 pil kondensasi jiwa. Melihat Neili yang langsung memberikannya, penjaga toko itu pun menyadari kalau Neili adalah seorang alkemis. 这把黑岩剑是神焰和黑龙这里碰碰运气，想挑几件中意的东西而已。阁下是一位炼丹师吧？不错。 Setelah itu mereka pun pergi ke lantai 7. Di sana Neili menemukan gulungan prasasti legendaris. Namun pemilik toko mengatakan kalau gulungan itu sudah tidak dapat digunakan. 是，记录着传奇禁术的名人卷轴，不如卖给我，让我回去研究一番，如何？经过那么长时间的洗礼，自然是不能用。 Lalu pemilik toko mengatakan kalau gulungan itu tidak berharga dan meminta Neili untuk membawanya. Karena tak ingin berhutang budi, Neili pun memberikan tanaman jiwa kepada pemilik toko sebagai ganti. 以后若是我在这里看中了什么宝物，就拿丹药换。也是比凝魂丹更高一级的淬魂丹，与他打好关系，绝对是个明智之举。 Di situ Neili juga menemukan pisau terbang tanpa atribut yang sangat berbahaya. Namun pemilik toko mengatakan kalau mereka tidak menjual senjata itu. 宝物之中，总算有一件无属性的物品了。这是传承下来的，威力强大无比。我一定要拿下。开个价吧，天一神经炼制，所以并非什么上古。10瓶淬魂丹，如何？100瓶淬魂丹，如何？ Setelah tawar-menawar begitu lama, mereka pun akhirnya sepakat. Dengan ini Neili pun mendapatkan pisau terbang tersebut. 家又找到什么宝物，我还会再来的。让你的人钦点一下吧。Mereka kemudian pergi ke penginapan untuk beristirahat. Di sana Neili mulai memperbaiki gulungan legendaris sebelumnya. 这个是青荣药剂，只需按照。 Dan ternyata salah satunya adalah teknik terlarang pemanggilan, yang berfungsi untuk memanggil makhluk dari dimensi lain. 难道这些次元世界他都去过吗？大多数的人都不知道，我们所处的这个世界，次元世界极其庞大，也充满了危险。次元世界，就比如
你出生的召唤类禁咒，就是从这些次元世界中。 Selanjutnya Neili pun mengaktifkan pisau terbang sebelumnya. Neili pun terkejut melihat kekuatan pisau itu yang berbeda-beda. 这3把飞刀叫做赤炎飞刀，为何我能感受到其中的灵魂力啊？赤寒、赤神经志气的目的，就是为了能隐藏这股力。 Setelah itu mereka pun berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan. Melihat kemampuan Duan Jian, Neili pun yakin kalau di masa depan dia mempunyai peluang yang sangat besar. Keesokan harinya Neili pun bergegas untuk menjemput Ning Er dan yang lainnya. Di tengah perjalanan mereka melihat seorang kakek tua yang sedang bertarung dengan pedagang di sana. 至少已经是传奇级。 老大，这老头不 Setelah berpapasan, Neili pun langsung menyadari kalau kakek tersebut adalah salah satu pewaris yang dikatakan Kaisar Kongming. 竟然也是空明大帝的传承者之一。无始方无尽。没想到黑域世界竟然还有这种存在。 Karena begitu banyak bahaya, Neili pun memutuskan untuk mencapai tingkat Mas Hitam sebelum kembali ke kota Glory. Namun sebelum itu mereka harus menjalankan rencana sebelumnya untuk menghabisi keluarga sayap perak dan menyelamatkan Ning Er dan yang lainnya. Ya bro, mungkin sampai di sini dulu alur cerita Tales of Demons and Gods ya. Berhubung episodenya belum keluar, saya akan lanjut ke cerita Donghua yang lainnya. Makasih bro, jangan lupa ya ditonton bro alur cerita Donghua yang lainnya.